pemula. Kali ini kita ada permintaan ya, sederhana ya, dari komentator kita yang punya channel Mang Udin Official. Minta solusinya ya, tolong dan terima kasih. Oke, kita akan buka channelnya. Kita lihat videonya sudah ratusan atau belum. Oke, videonya sudah hampir 100 ya. Subscriber 1,4, berarti YouTuber pemula ya. Kita lihat tentang 2022 Maret, berarti baru 1 tahunan umurnya. Ini channel baru ya. Langsung yang kepopuler ya. Kita lihat 10 video aja. Tema-temanya adalah dari Ustadz ya. Terus vlog ya, ke makam, ziarah segala macem. Nah, kalau ziarah itu kan kontennya ori ya. Kalau memang dilakukan sendiri ya, atau enggak dilakukan orang lain tapi videonya baru pertama kali diupload di YouTube ya. Jadi tidak ada orang lain juga yang mengupload ya, kecuali sudut pandang videonya berbeda gitu ya. Puji-pujian berarti vlog juga. Nah, kalau pengajian ini yang jadi masalah ya. Seperti yang sudah saya bilang, ada beberapa orang yang membuat video dari ceramah ustadz tertentu yang udah terkenal atau hampir terkenal ya. Sudut pandang video atau tangkapan kameranya itu berbeda ya, nggak mungkin satu titik atau sama. Misalkan saya ambil di sebelah kiri ustadznya, saya ambil, ada lagi orang yang ambil di sebelah kanan ustadznya, kan beda sudut pandang. Berarti videonya itu bukan konten berulang ya. Akan tetapi suaranya apakah konten berulang? Ya, itu bisa, karena mau dari manapun sudut kamera diambil ya kan, videonya itu ori masing-masing, tapi suaranya kan sama, suara ustadznya itu. Jadi ketika suaranya itu diupload ke YouTube dan itu sudah berkali-kali oleh channel lain ya kan, walaupun videonya berbeda, itulah konten berulangnya di suara itu, suara ceramah. Oke, kita buka ya. Ini yang video paling viral di channel Mang Udin Official. Masjid Jami Al-Islah ya. Ada ustadznya yang berceramah. Oke, kita tarik di tengah. Ceramahnya full panjang, lebih dari 30 menit. Oke. Nabi kan ketinggalan zaman. Jangan. Oke, kita tarik di penghujung. Diundang, Bu. Oke. Videonya seperti ini, dan yang pasti ada lebih dari satu atau bahkan lebih dari 2 orang yang merekam. Seperti yang sudah saya bilang, sudut pandang kamera itu bisa berbeda. Ada yang kamu di koordinat agak pinggir kanan, ada lagi yang merekam di koordinat agak tengah ya kan, di depan ustadznya. Nah, itulah konten orinya emang seperti itu. Oke, tapi dari video. Tapi bagaimana suaranya? Suaranya tetap sama, karena mau dari manapun fokus videonya diambil ya. Makanya suara ceramahnya ini yang menjadi konten berulang ya. Harap dipahami dan dimaklumi bahwa jika video Anda ori ya, merekam, tapi kan perekam video di tempat itu ya, belum tentu iya, suaranya akan beda ya. Pasti suaranya sama gitu kan. Oke lah, videonya itu berbeda dari sudut pandang ya, itu bukan konten berulang, tapi suaranya pasti sama. Dan itu jika dimasukkan ke YouTube dan channel yang memasukkan lebih dari 1, 2, 3, maka itulah konten berulang ya. Jadi emang harus hati-hati mengenai konten ceramah ini
ya. Hampir sulit dimonetisasi, ya. Kecuali tidak ada orang lain yang mengambil baik video atau suara ceramahnya, dan Andalah pemilik konten yang pertama itu, dan Anda tidak akan didismon ya, karena Anda yang pertama. Oke, saya nggak tahu apakah Anda yang pertama atau enggak. Kalau yang pertama tentu nggak ada masalah, terutama suara ini ya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Oh, ini sama ya, tempatnya sama, cuman berbeda ustadz. Kalau sekarang ustazah ya, Hajah Mumpuni Handaya Yeksi. Kita langsung tarik ke pertengahan. Neraka tanpa hisab. Kenapa bayinya bukan orang? Oke. Dan di Kalimantan kalau ada yang Sudah jelas ya. Baik video dan ceramah sangat mungkin kena konten berulang, terutama adalah suaranya atau audionya. Kalau video, Anda mungkin mengambil video dari sudut gambar agak ke kanan, dan orang lain mungkin ada yang di tengah, ada yang di pinggir gitu ya. Itu kalau berbeda itu tidak konten berulang. Tapi kalau Anda mengambil video yang sama dari orang yang pernah mengambil, maka sudah jelas konten Anda adalah konten berulang dari sudut video. Nah, bagaimana dengan suara ceramahnya? Sekarang di YouTube ini, kalau sudah berkali-kali ada yang mengupload suara ceramah ustazah ini, maka disimpulkan bahwa ini sudah merupakan konten berulang, ya. Oke. Nah, inilah resiko untuk konten-konten ceramah ya, yang banyak kemungkinan orang menguploadnya, mereuploadnya, dan banyak kemungkinan orang itu videonya berbeda tapi suaranya sama ya. Jadi suara ini yang sangat mungkin kena konten berulang ya. Harap dipahami, dan konten ini cukup berat untuk dimonetisasi di zaman ini ya. Jikalau Anda bebas gitu ya, di tahun-tahun sebelumnya pernah dimonetisasi dan sekarang banyak konten seperti ini, maka Anda akan was-was bahwa ke depan akan banyak kemungkinan di dismon karena konten berulang ya. Jadi jelas, langsung ke video 3. Oh, video 3 sama, oke. Nah, puji-pujian, kita lihat yang di ini ya. Soalnya terlihat agak beda. Kalau yang video 3 itu tadi tampak sama dengan bahasan video 1 dan video 2. Mang Udin Official intro. Ya Allah, Oke, puji-pujian mungkin juga sholawat atau enggak puji-pujian kepada syekh tertentu, kepada orang tua atau siapapun ya yang dianggap baik. Nah, ada latar video. Latar video itu biasanya pemandangan air, video pemandangan pantai, ya, sawah dan pegunungan dan lain sebagainya. Jika video latarnya itu Anda rekam sendiri, ya, di tempat manapun, maka video itu jelas bukan konten berulang. Nah, akan tetapi suaranya, namanya puji-pujian ya, itu kan fix. Maksudnya suara itu hanya dinyanyikan atau dibawa oleh orang lain ya. Ketika dibawa oleh orang lain, maka nadanya berbeda, intonasinya berbeda, panjang pendeknya bisa berbeda. Maka ketika dibawakan orang lain ya, maka itulah bukan menandakan konten berulang ya, walaupun narasinya sama ya. Karena YouTube pasti tahu ya, kalau namanya puji-pujian sholawat, namanya ayat di Al-Quran, ayat suci, itu kan narasi pasti sama. Nah, yang tidak membuat itu bukan konten berulang adalah siapa yang membawakan lagu itu. Ketika ada suara orang lain yang pernah Anda ambil dan itu Anda
copy, maka konten berulang itu ya, karena sudah pernah diambil katakanlah di YouTube lain ya. Oke, kalau video Anda latar belakangnya ya Anda rekam sendiri di pemandangan Anda sendiri, maka video itu yang tidak mengandung konten berulang, tapi suaranya mengandung konten berulang. Oke. Tapi kalau videonya juga sama, maksudnya video Anda rekam sendiri, suaranya Anda nyanyikan sendiri, Anda katakan sendiri, walaupun narasinya sudah dari ketetapan ya, maka itu bukan konten berulang dan YouTube akan meloloskan. Oke. Saudara Mang Udin Official harap maklum, dan semua sudah saya ulas dengan baik dan benar. Semoga cepat paham dan semoga bisa sukses. Salam YouTuber pemula.